Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 289. Bab 1634 Gagal. Tindakan tiba-tiba Hun Tiandi melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan api pemakan ketiadaan, yang berdiri di belakang, mengalami perubahan ekspresi. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit suram. Semua orang ingin mendapatkan pil embrio tingkat D. Namun, tidak ada yang menyangka Hun Tiandi akan menelannya begitu saja. Bajingan! Ekspresi Jukun dan Guyuan menjadi gelap dan serius setelah melihat adegan ini. Niat membunuh yang besar muncul di mata mereka saat dia dengan dingin berteriak. Hun Tiandi, kamu meminta untuk mati. Haha, mencari kematian? Itu tidak dijamin. Hun Tiandi tertawa ke arah langit mendengar ini. Senyuman di wajahnya menjadi sedikit misterius. Pada saat ini, cahaya cemerlang mulai muncul dari dalam tubuhnya. Luka yang disebabkan oleh serangan gabungan Guyuan dan Jukun sembuh total dalam sekejap. Gelombang demi gelombang riak energi yang menakutkan perlahan merembes keluar dari dalam tubuhnya. Tindakan tiba-tiba Hun Tiandi melebihi ekspektasi semua orang. Bahkan api pemakan ketiadaan, yang berdiri di belakang, mengalami perubahan ekspresi. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit suram. Semua orang ingin mendapatkan pil embrio tingkat D. Namun, tidak ada yang menyangka Hun Tiandi akan menelannya begitu saja. Ekspresi Guyuan dan Jukun sekali lagi berubah setelah mereka mendeteksi aura di dalam tubuh Hun Tiandi, yang tiba-tiba menjadi lebih kuat berkali-kali lipat. Energi pil embrio mulai meletus. Kekuatannya akan melonjak berkali-kali lipat dalam waktu singkat. Namun, setelah itu, sepertinya tubuh dan jiwanya akan dipenuhi oleh energi yang semakin menakutkan hingga meledak. Mata Guyuan berbinar. Dia tidak panik saat berbicara dengan suara yang dalam. Jangan beri dia kesempatan untuk memperbaikinya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menghentikannya dengan cepat dan kita akan bisa memaksa pil embrio tingkat D dari dalam tubuhnya. Ekspresi Jukun menjadi sangat serius. Dia segera berteriak dengan suara rendah. Serang! Guyuan mengangguk setelah mendengar teriakannya. Kelompok Hun Tiandi telah memperoleh keuntungan besar dalam menundukkan pil obat tingkat D. Selain itu, pada saat kritis, pil transformasi cincin yang dibentuk oleh api pemakan ketiadaan, akhirnya menahan pil obat tingkat D yang perkasa hingga tidak dapat membalas. Kedua individu itu bergerak sesuai keinginan mereka. Sebuah pikiran baru saja muncul ketika mereka bergegas melintasi langit dan melesat menuju Hun Tiandi. Haha, kalian semua saat ini bukan tandinganku. Hun Tiandi tidak takut setelah melihat keduanya bergegas kembali. Dia tertawa terbahak-bahak. Kedua tangannya terkepal sebelum tiba-tiba terlempar ke depan. Bang! Setelah tinju Hun Tiandi dilempar ke depan, lubang selebar 10.000 kaki langsung terbentuk di langit. Ekspresi Guyuan dan Jukun berubah setelah melihat angin ini, yang tiba-tiba menjadi jauh lebih menakutkan. Dia buru-buru melepaskan doukinya untuk menerima serangan itu. Segera, dua suara keras dan memekakkan telinga meledak di langit. Bam-bam! Badai kehancuran yang mengerikan meledak dari tangan Guyuan dan Jukun. Duo Xiao Yan langsung terdorong mundur ribuan kaki. Di sisi lain, Hun Tiandi tetap berdiri gagah di angkasa. Terlebih lagi, riak yang menyebar dari dalam tubuhnya juga menjadi semakin menakutkan. Melihat situasi di langit berubah tiba-tiba, ekspresi Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan besar. Tidak disangka setelah melahap pil obat tingkat D, kekuatan Hun Tiandi akan melonjak sedemikian rupa. Apalagi semua orang paham bahwa ini baru pada tahap penguatan awal. Jika Hun Tiandi berhasil menyempurnakan pil embrio tingkat D, dia akan maju ke kelas Dou D. Pada saat itu, tidak ada peluang untuk membalikkan keadaan. Guyuan, akhirnya, aku masih memenangkan pertarungan ini. Hun Tiandi menginjak udara kosong. Dia memandang Guyuan dan Jukun sebelum tertawa terbahak-bahak. Dia telah mempersiapkan dan merencanakannya selama bertahun-tahun sebelum akhirnya mencapai tahap paling kritis ini. Sepertinya kamu merasa sangat tidak enak di dalam hati, kan? Jangan terlalu cepat bahagia. Guyuan tertawa dingin. Hun Tiandi tidak merasa kesal mendengarnya. Yang dia lakukan hanyalah tertawa dengan suara lemah. Dia menutup matanya sedikit. Ekspresi mabuk terungkap di dalamnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan peningkatan kekuatan.
Bisakah kamu bertahan? Kata api pemakan ketiadaan di belakang Hun Tiandi tanpa sadar. Jika Hun Tiandi benar-benar meledak karena terlalu penuh energi, api pemakan ketiadaan pasti bukan tandingan gabungan Guiyuan dan Jukun. Kamu terlalu ceroboh. Api pemakan ketiadaan sedikit marah saat dia berbicara. Tidak ada yang tahu apakah itu karena Hun Tiandi telah melahap pil obat embrio tingkat D atau karena Hun Tiandi telah mengambil pil itu dari tangannya. Anda dapat yakin. Saya tahu batasan saya. Hun Tiandi terkekeh. Dia tampaknya tidak panik karena Douki yang melonjak liar di dalam tubuhnya. Mata api pemakan ketiadaan berbinar setelah mendengar kata-kata ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepala dan berkata, "Kamu baik-baik saja sekarang? Yang perlu saya lakukan hanyalah pergi dengan selamat." Hun Tiandi tertawa. Penampilannya sangat tenang. Seolah-olah dia tidak peduli pada Guiyuan dan Jukun. Mencoba untuk pergi. Apakah menurut Anda sesederhana itu? Guiyuan dan Jukun tertawa dingin kali ini. Douki yang menakutkan melonjak. Setelah itu, ia meletus dengan dahsyat menuju Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya melambaikan tangannya dengan lembut menghadapi serangan keduanya. Dia dengan mudah memblokir serangan itu. Jari Hun Tiandi menembus ruang di sampingnya saat duo Guiyuan memblokir serangannya. Retakan spasial muncul. Bang bang bang. Duo Guiyuan dan Jukun menjadi semakin liar saat melihat adegan ini. Pilar Douki yang kuat, yang menyebabkan hati seseorang bergetar, menembus ruang kosong. Ia terus-menerus menabrak pertahanan Douki di depan Hun Tiandi. Riak diaduk dalam prosesnya. Hun Tiandi memilih mengabaikan serangan kedua. Tangannya meraih ke bawahnya dan dengan paksa menyedot para ahli dari klan Hun sebelum melemparkan mereka ke celah di angkasa. Bang bang! Fluktuasi seperti pemusnahan ditransmisikan dari belakang. Wajah Hun Tiandi bergetar. Ada bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Anda! Api pemakan ketiadaan sangat terkejut saat melihat pemandangan ini. Tampaknya kondisi tubuh Hun Tiandi tidak sebaik yang diutarakannya. Tentu saja, bertarung melawan dua serangan Dou Sheng tingkat lanjut bintang 9 bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan begitu saja meskipun dia memiliki perlindungan pil embrio tingkat D. Guiyuan, aku telah mengatakan bahwa aku pada akhirnya akan menang dalam situasi ini, setelah aku benar-benar menyempurnakan pil embrio tingkat D, itu akan terjadi ketika klan Gu, klan Lei, klan Yan, aliansi Istana Langit, dan suku naga hampa kunomu sepenuhnya menghilang dari dunia ini. Hun Tiandi menelan darah segar manis di mulutnya. Dia menoleh dan melihat kelompok Guiyuan. Nada suaranya gelap dan dingin saat dia berbicara. Pergi! Hun Tiandi meraih api pemakan ketiadaan dan melemparkannya ke celah spasial setelah suaranya terdengar. Melihat ini, api pemakan ketiadaan dengan cepat menjadi cemas. Dia berkata, "Masih ada?" Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat beberapa retakan berdarah muncul di leher Hun Tiandi. Segera, dia mengerti bahwa yang terakhir tidak bisa melawan. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan giginya dengan enggan dan bergegas menuju celah spasial. Aum! Ekspresi Guiyuan dan Jukun berubah setelah mereka melihat Hun Tiandi ternyata mampu membagi ruang yang ada. Raungan pelan terdengar. Setelah itu, gelombang energi melonjak dan melonjak menuju Hun Tiandi. Bang bang bang! Gunung besar seperti gelombang pasang liar menghantam punggung Hun Tiandi dengan kejam. Ekspresinya dengan cepat memucat. Banyak luka berdarah membelah sekujur tubuhnya. Darah muncrat dan dia berubah menjadi orang berdarah dalam sekejap mata. Namun, Hun Tiandi dan api pemakan ketiadaan mengandalkan kekuatan pendorong ini untuk menyerang langsung ke celah di angkasa. Dalam sekejap, dia menghilang. Retakan spasial juga dengan cepat menghilang. Wah! Dua Guiyuan dan Hun Tiandi muncul di tempat celah ruang berada. Riak-riak yang mengerikan muncul dari tangan mereka. Mereka merobek dengan keras tetapi ruang itu sendiri hanya berfluktuasi sesaat. Tidak ada garis retakan yang muncul. Sial! Ekspresi Guiyuan dan Jukun langsung menjadi jelek saat melihat adegan ini. Alam dewa kuno ini sangat stabil. Mereka harus kembali ke tempat mereka masuk jika ingin pergi. Namun, pada saat mereka melakukannya, kemungkinan besar rombongan Hun Tiandi sudah melarikan diri jauh.
Ekspresi keduanya muram saat mereka perlahan turun dari langit. Mereka memandang kelompok itu dengan sama tenangnya. Akhirnya mereka hanya bisa menghela nafas. Putri, bajingan itu terlalu licik, Jukun menatap Xian, menggosok tangannya dan tertawa getir. Xian meliriknya. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan yang pendiam. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Hun Tiandi telah memperoleh pil embrio tingkat D. Jika dia berhasil memperbaikinya, kemungkinan besar akan ada masalah besar. Kami akan langsung menuju ke alam Hun sekarang. Ekspresi Lei Ying sangat tajam saat dia berbicara. Semua orang saling bertukar pandang setelah mendengar ini. Mereka segera mengangguk. Inilah satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang. Jika mereka duduk diam dan tidak melakukan apapun, nasib mereka akan serupa dengan Ling dan klan kuno lainnya. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Ia sadar bahwa Hun Tiandi tidak akan sebodoh ini. Yang terakhir sadar bahwa kondisinya saat ini tidak cocok untuk berperang. Oleh karena itu, mereka tidak akan kembali ke klan Hun atau mereka akan menggunakan beberapa metode untuk menyembunyikan wilayah Hun. Meskipun menyembunyikan alam itu sangat merepotkan, itu tidak akan sulit mengingat kemampuan Hun Tiandi. Apalagi klan Hun telah mempersiapkan hal ini selama ribuan tahun. Tentu saja, mereka akan siap sepenuhnya. Mudah-mudahan, orang itu tidak bisa menyempurnakan pil embrio tingkat D. Jika tidak, Xiao Yan meringkuk mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan melirik yang lain, hanya untuk menemukan ada kekhawatiran di mata mereka. Begitu Hun Tiandi berhasil menembus kelas Doudi, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang dapat menahannya. Mengingat karakter dendamnya, semua faksi di pasukan aliansi pasti akan menderita akibat balas dendamnya yang merusak. Tidak ada gunanya berpikir lebih jauh. Kumpulkan orang-orang kami dan cepatlah ke alam Hun. Kami akan menahan Hun Tiandi sebelum mereka mempersiapkan diri. Selama kita tidak memberinya waktu untuk menyempurnakan pil embrio tingkat D, dia akan meledak dari energi pil embrio tingkat D tanpa kita perlu melakukan apapun. Gu Yuan menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah mendengar ini. Tunggu sebentar, mata Jukun tiba-tiba berkilat setelah dia melihat semua orang berencana untuk pergi. Dia tertawa. Sejak kita datang ke tempat ini, tentu saja kita tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Kalian semua harus minggir. Saya akan membawa kotak ini dan patung batu dari tempat ini. Kelompok Xiao yang tercengang. Mata mereka menyapu seluruh alun-alun. Meskipun terdapat banyak api surgawi, mereka tidak berbeda dengan beberapa spesimen. Tidak ada gunanya mengambilnya. Undang-undang tersebut juga kembali menjadi otentik dengan dirilisnya pil embrio tingkat D. Kamu bisa melakukan apa yang kamu suka. Gu Yuan saat ini sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Dia melambaikan tangannya, berbalik dan bergegas menuju terowongan spasial. Semua orang mengikuti di belakangnya. Xiao Yan adalah salah satu orang terakhir yang pergi. Dia melirik Jukin lagi sebelum sedikit mengernyit. Kaisar Naga Tua ini tidak akan melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Mungkinkah ada yang aneh pada kotak di patung batu itu? Xiao Yan berpikir sejenak tapi usahanya sia-sia. Yang bisa dia lakukan hanyalah melihat lebih dalam pada Jukun yang tersenyum. Setelah itu, dia terus mengikuti Gu Yuan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1635 Ambisi Hun Tiandi. Pasukan aliansi memenuhi mata seseorang di pegunungan yang diselimuti angin dingin. Pada saat ini, Gu Yuan dan yang lainnya memasang ekspresi agak jelek saat mereka berdiri di depan reruntuhan di sekitar pintu besar. Fluktuasi spasial yang samar dapat dideteksi dari kekacauan ini. Jalan menuju alam Hun telah dihancurkan, ekspresi Gu Yuan muram. Dia menatap semua orang sebelum berbicara. Lagi pula, berdasarkan penyelidikanku, alam Hun telah disembunyikan. Sepertinya mereka sudah siap. Xiao Yan menghela napas dengan lembut. Ekspresinya serius. Tidak disangka situasi saat ini akan menjadi begitu parah. Klan Hun telah sepenuhnya menyembunyikan wilayah mereka. Dengan cara ini, bahkan Gu Yuan tidak dapat menemukan posisi mereka dalam waktu singkat.
Meskipun mustahil bagi klan Hun untuk terus bersembunyi seperti ini selamanya, yang perlu mereka lakukan hanyalah bersembunyi sampai Hun Tiandi menyempurnakan pil embrio tingkat D itu. Pada saat itu, pasukan aliansi sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kami telah mengirim orang untuk menyelidiki terowongan lain yang mengarah ke alam Hun, kata Yan Jin. Guiyuan menggelengkan kepalanya sedikit. Karena klan Hun sudah siap, jelas mereka tidak akan meninggalkan celah fatal. Pasukan mereka sedang menyerang tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan masuk. Misi mereka dapat dianggap gagal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lei Ying terdiam beberapa saat. Suaranya sedikit serak ketika dia berbicara. Sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu dan melihat siapa yang lebih beruntung. Guiyuan menghela nafas pelan. Apa yang kamu tunggu? Lei Ying bertanya dengan suara kaget. Pemurnian pil embrio tingkat D juga melibatkan beberapa kemungkinan kegagalan. Sekarang, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa agar Hun Tiandi tidak berhasil menyempurnakan pil embrio tingkat D. Selama dia gagal masuk kelas Doudi, kita masih punya kesempatan. Tentu saja, jika dia berhasil, Guiyuan berhenti setelah dia berbicara sampai saat ini. Sepertinya surga ingin kita datang ke paroki. Semua orang diam. Hati mereka tenggelam. Tanpa disadari, mereka telah mencapai tahap seperti itu. Mari kita berpisah. Kita akan meninggalkan beberapa mata-mata. Guiyuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia perlahan berjalan mundur. Selama periode waktu ini, aku akan melakukan yang terbaik untuk menemukan lokasi di mana wilayah Hun bersembunyi. Jika kita beruntung, kita mungkin bisa menemukannya lebih awal. Pada saat itu, kita akan memutuskan apakah kita akan menyerang wilayah Hun dan terlibat dalam pertempuran yang menentukan dengan mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-kata Guiyuan. Mereka semua paham bahwa saat ini mereka tidak punya banyak pilihan. Xiao Yan mengangkat kepalanya ke arah langit dan menghembuskan napas dengan lembut. Dia segera melihat punggung Guiyuan yang agak lelah. 8 klan kuno telah bertarung berkali-kali demi istana dewa kuno. Tidak disangka klan Hun pada akhirnya akan mendapatkan keuntungan. Ayo pergi. Xiao Yan menarik tangan Sun Er dan Cai Lin yang sedikit dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan memimpin kelompok itu mundur. Pasukan aliansi, yang meliputi seluruh tempat, secara bertahap mundur dari pegunungan. Meski beritanya tidak tersebar, namun suasana khusyuk tetap menyebar tanpa disengaja. Hal itu menyebabkan seluruh pasukan aliansi merasa cukup tertekan. Tentara aliansi mundur. Akhirnya, mereka kembali ke markas aliansi Istana Langit. Mereka berakhir dengan kegagalan tetapi akibatnya aliansi tersebut tidak bubar. Pasalnya, mereka semua paham bahwa dengan bekerja sama menghadapi Hun Tiandi yang berhasil mendapatkan pil embrio tingkat D, mereka mungkin masih bisa bertahan. Namun, begitu mereka berpisah, mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, pasukan tentara aliansi terus berjaga di sekitar aliansi Istana Langit dan mengawasi aktivitas di dataran tengah. Setelah pecahnya pasukan aliansi, waktu berlalu hari demi hari sementara banyak orang menunggu dengan cemas. Namun, Guiyuan, yang telah menyelidiki lokasi tersembunyi alam Hun, tidak melakukan aktivitas apapun seiring berjalannya waktu. Hasil ini menyebabkan hati banyak orang sedikit tenggelam. Mengingat situasi saat ini, setiap hari tambahan Hun Tiandi harus memurnikan pil berarti bahaya tambahan bagi pasukan aliansi. Meskipun hati mereka sangat panas, semua orang memahami bahwa betapapun cemasnya seseorang tidak berdaya menghadapi perubahan situasi. Xiao Yan berdiri di alam bintang sambil mengangkat kepalanya dan melihat ke alun-alun besar yang melayang di langit yang jauh. Itu telah dibawa keluar dari dalam alam dewa kuno oleh Jukin. Ada patung batu setinggi 100.000 kaki di atasnya. Meski tidak bisa melihat sesuatu yang unik, namun ukurannya yang seperti gunung tetap membuat banyak orang terkejut. Sudah sebulan. Xiao Yan tanpa sadar bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap kotak besar yang melayang di langit. Sebulan penuh telah berlalu sejak Hun Tiandi menyita pil embrio tingkat D. Selama 1 bulan ini, klan Hun sepertinya telah menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Tidak ada informasi tentang mereka yang tersebar. Beberapa orang luar tidak menyadari situasinya, bahkan mengira bahwa klan Hun telah dilenyapkan oleh tentara aliansi. Banyak faksi datang untuk memberi selamat. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tidak berminat mengganggu orang-orang ini.
Mereka mengirim beberapa orang untuk menerimanya dan membubarkan orang-orang tersebut. Xiao Yan gege. Sebuah suara lembut dikirim dari belakangnya. Xiao Yan menoleh dan melihat sosok seperti wanita itu, yang dengan lembut berjalan mendekat. Dia pun tersenyum tipis. Apakah ada kabar dari pamanku? Xiao Yan bertanya. Dia hanya menghela nafas kecewa setelah melihat Sun Er menggelengkan kepalanya. Gelombang kesuburan muncul di hatinya saat dia memejamkan mata. Menunggu tanpa melakukan apapun seperti ini sungguh mengerikan. Sun Er menatap pemuda ini, yang wajahnya dipenuhi kelelahan, saat dia berdiri di depan Xiao Yan. Dia dengan lembut bersandar padanya. Wajah cantiknya terangkat dan tangannya yang sedikit hangat dengan lembut memijat pelipis Xiao Yan untuk menghilangkan rasa lelahnya. Xiao Yan mengendurkan lengannya sambil mengendus aroma tubuh menggoda gadis di depannya. Dia memeluk pinggangnya dengan lembut dan membenamkan kepalanya ke rambut hitam Sun Er. Akhirnya, dia bergumam. Apakah saya akhirnya akan gagal setelah bekerja keras selama bertahun-tahun? Xiao Yan gege sudah sangat luar biasa, Sun Er tersenyum dan menjawab dengan lembut. Terlepas dari apa hasil di masa depan, Xiao Yan gege akan dianggap sebagai orang yang paling berprestasi di hati banyak orang. Saya jelas telah gagal. Xiao Yan tersenyum pahit dan berkata. Apakah Xiao Yan gege tidak menyebutkan bahwa hanya dengan meletakkan sesuatu, seseorang dapat mengangkatnya? Membiarkan segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan Anda adalah lambang orang yang bebas dan tidak terkendali. Sun Er berbicara dengan suara lembut dan lembut. Sekarang berbeda dari sebelumnya. Jika aku meletakkan semuanya sekarang, seluruh aliansi Istana Langit dan bahkan klan Gu, Lei, dan Yan, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bulan cerah di langit. Dia berkata, terkadang, seseorang dapat mengambil sesuatu tetapi tidak bisa melepaskannya begitu saja. Sun Er menggigit bibir merahnya saat dia melihat wajahnya, yang sekali lagi menunjukkan tekad. Dia terus dipeluk oleh Xiao Yan sementara senyuman yang sangat indah muncul di wajahnya. Xiao Yan gege, kita akan berhasil. Waktu mengalir. Setengah bulan berlalu dengan cepat di tengah kecemasan semua orang. Klan Hun terus berdiam diri selama setengah bulan ini. Seolah-olah mereka telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Semua eselon atas aliansi duduk di aula besar. Ada kekhawatiran di alis mereka. Setiap hari yang berlalu semakin menambah kegelisahan di hati mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia melihat ke aula yang agak tertekan. Perasaan tidak bisa berbuat apa-apa sambil menunggu kemunculan klan Hun sungguh menakutkan. Sial, kenapa bajingan ini masih belum muncul? Jika mereka ingin bertarung, ayo bertarung. Klan Lei saya akan bertarung berdarah dengan mereka sampai akhir. Periode waktu ini terlalu menyesakkan. Lei Ying tiba-tiba membanting telapak tangannya ke atas meja di tengah kegelapan ini dan menghancurkan meja itu menjadi debu. Dia tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan gigi terkatup. Siapa yang akan bertarung denganmu? Kemana kamu akan pergi berperang? Yan Jin di sampingnya mengerutkan kening dan berkata. Lei Ying mengatupkan giginya dan akhirnya menghela nafas lelah. Dia duduk kembali. Klan Hun telah bersembunyi. Di mana dia bisa menemukan mereka untuk bertarung? Semuanya, Xiao Yan menghadap aula. Dia baru saja hendak mengucapkan beberapa patah kata untuk meningkatkan semangat semua orang ketika ruang di dalam aula bergetar. Sosok Gu Yuan terungkap. Semua orang yang hadir tiba-tiba berdiri setelah melihat penampilan Gu Yuan. Mereka dengan cemas bertanya. Apakah ada informasinya? Ekspresi Gu Yuan sangat serius. Dia perlahan mengangguk. Namun sebelum semua orang bisa bersuka cita, dia berkata. Saya memang telah menemukan lokasi alam Hun tapi, sudah terlambat. Sebuah baskom berisi air dingin sepertinya telah disiramkan ke semua orang setelah mereka mendengar kata-kata ini. Kegembiraan di wajah mereka tiba-tiba menghilang. Apa maksud Paman Gu? Xiao Yan ragu sejenak sebelum bertanya. Gu Yuan menghela nafas. Matanya dengan cepat mengarah ke langit di atas dataran tengah. Seluruh dataran tengah tiba-tiba bergetar hebat saat dia melakukannya. Adegan ini terdeteksi oleh kelompok Xiao Yan. Mereka buru-buru keluar dari aula dan memandang ke langit di kejauhan. Tiba-tiba muncul lingkaran cahaya hitam. Lingkaran cahaya ini menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan saat muncul.
Seluruh dataran tengah diselimuti olehnya. Bang bang bang. Energi alam yang memenuhi seluruh dataran tengah tiba-tiba mendidih dengan munculnya lingkaran cahaya ini. Banyak ahli yang memucat karena terkejut ketika mereka mengangkat kepala untuk mengamati langit. Di bawah fokus para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari dataran tengah, cahaya hitam mulai bergetar di langit. Akhirnya, itu berubah menjadi kuali ringan di hadapan banyak mata yang ketakutan. Ukuran kuali tidak dapat dijelaskan. Tampaknya telah menyelimuti seluruh dataran tengah di dalamnya. Ini. Xiao Yan dan yang lainnya mengalami perubahan ekspresi saat mereka menyaksikan pemandangan yang tidak biasa di langit. Mereka bisa merasakan perasaan familiar di tengah cahaya yang tak ada habisnya. Itu adalah Hun Tiandi. Hun Tiandi telah melakukan merger awal dengan pil embrio tingkat D. Sekarang, dia bermaksud menggunakan dataran tengah sebagai kuali, kehidupan sebagai ramuan, dunia sebagai api dan tubuhnya sebagai pil. Gu Yuan mengepalkan tinjunya erat-erat saat suaranya yang rendah dan dalam bergema di samping telinga semua orang. Dia berencana untuk menyempurnakan pil embrio tingkat D menjadi pil D yang sebenarnya. Setelah pilnya terbentuk, dia juga akan maju ke kelas Doudi. Hun Tiandi, kita semua meremehkan ambisi liarnya. Bab 1636 Bencana Dataran Tengah. Semua orang yang hadir menghirup udara sejuk setelah mendengar kata-kata Gu Yuan. Kejutan muncul di mata mereka. Membuat pil obat tingkat D. Siapa di dunia ini yang memiliki kemampuan melakukan hal seperti itu? Hun Tiandi bukanlah seorang alkemis. Bagaimana dia bisa memperbaikinya? Pil obat memiliki bentuk embrio, yang berarti langkah terpenting dalam penyempurnaan pil diselesaikan oleh Dewa Kuno Tousheh. Jika Hun Tiandi mampu menyelesaikan langkah pembentukan pil terakhir, bukan tidak mungkin pil embrio tingkat D ini menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya. Xiao Yan menjilat bibirnya dan perlahan menjelaskan. Kami memang meremehkan ambisi liar Hun Tiandi. Meskipun pil embrio tingkat D sangat kuat, hanya ada sedikit peluang keberhasilan yang memungkinkannya menembus kelas Doudi. Namun, jika dia menyempurnakan pil embrio tingkat D menjadi pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan meningkatkan peluang keberhasilan ini berkali-kali lipat. Bahkan bisa dikatakan bahwa selama dia memiliki pil obat tingkat D yang sebenarnya, dia akan mampu melewati penghalang yang telah menghalanginya selama ribuan tahun. Orang-orang yang awalnya ragu-ragu menjadi diam setelah mendengar Xiao Yan, yang bisa dianggap sebagai alkemis top di benua Douqi saat ini, berbicara dengan cara ini. Pil embrio di tingkat bukanlah yang sebenarnya diinginkan Hun Tiandi. Sebaliknya, dia menginginkan pil obat tingkat D yang sebenarnya. Kalau begitu, sekarang seharusnya menjadi kesempatan bagus bagi kita, bukan? Karena Hun Tiandi perlu menyelesaikan langkah terakhir dari pil embrio tingkat D, dia pasti harus mengungkapkan dirinya. Pada saat itu, kami akan turun tangan dan menghentikannya. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Saya tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan Hun Tiandi tetapi dia telah sepenuhnya menyatu dengan pil obat tingkat D. Dengan kekuatannya saat ini, tampaknya sangat sulit bahkan bagi Jukun dan saya untuk menghentikannya. Gu Yuan menggelengkan kepalanya. Dia berhenti sejenak sebelum berbicara. Saya pikir jika bukan karena memurnikan pil obat tingkat D saat ini adalah hal yang paling penting, klan Hun kemungkinan besar akan datang menyerang kita. Semua orang kaget mendengarnya. Situasinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Saat itu, mereka masih bisa bertarung secara setara. Terlebih lagi, dengan kemunculan Jukun, pasukan aliansi bahkan lebih unggul. Pada akhirnya, keunggulan ini hilang sama sekali dalam waktu sesingkat itu. Apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang padaku bahwa kita hanya akan melihatnya benar-benar memurnikan pil obat tingkat D. Masih ada peluang jika kita bertarung sekarang. Setelah langkah terakhir dari pil obat tingkat diselesai, akan ada tidak bisa berhenti Hun Tiandi. Lei Ying berbicara dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk setelah Lei Ying berbicara. Saat ini, situasinya adalah yang terburuk. Mereka benar-benar akan tamat jika mereka tidak bertindak. Gu Yuan meletakkan tangannya di belakangnya. Ekspresi mereka suram saat mereka menatap kuali cahaya yang sangat besar. Sesaat kemudian, dia berkata, kami akan menunggu dan melihat sebentar. Menyempurnakan pil obat tingkat D bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan segera. Kami perlu menghitung momen terbaik untuk menyerang.
Semua orang merenung sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya mereka mengangguk. Situasinya mungkin sangat mengerikan tetapi mereka tidak perlu panik. Dataran tengah menjadi sangat ramai kali ini. Sumber keributan ini tentu saja adalah kuali cahaya besar yang terbentuk di langit. Riak samar yang dipancarkannya menyebabkan banyak ahli merasa tidak nyaman. Sekitar setengah hari setelah kuali cahaya muncul, cahaya hitam muncul di langit jauh. Akhirnya, cahaya hitam keluar dari segala arah di depan sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya dan membentuk formasi yang sangat besar. Setelah formasi ini muncul, sosok dengan rambut panjang berserakan juga muncul di tengah formasi. Hun Tiandi. Kelompok Gu Yuan, yang telah memantau perkembangan situasi, menyipitkan mata saat melihat sosok yang tersembunyi di dalam formasi besar. Semua orang fokus pada tempat itu. Gu Yuan, sekarang, apakah kamu menyesal tidak setuju bekerja sama denganku saat itu? Sepasang mata menembus awan dari dalam formasi dan melesat menuju titik tertentu di dataran tengah. Suara samar yang mengandung tekanan yang sangat menakutkan, bergema di seluruh dataran tengah. Ekspresi Gu Yuan sedalam air. Tangannya terkepal erat tetapi dia tidak berbicara. Perencanaanku selama bertahun-tahun akhirnya berguna sekarang, pada akhirnya, akulah pemenang pertempuran 1000 tahun ini. Formasi besar yang menutupi seluruh dataran tengah tiba-tiba melepaskan banyak pilar cahaya setelah suara Hun Tiandi terdengar. Pilar cahaya tersebut langsung melesat ke berbagai titik di darat. Seluruh dataran tengah tampak bergetar hebat saat pilar cahaya mendarat di tanah. Sebuah kota berdiri di dataran datar di suatu tempat di dataran tengah. Kota itu sangat ramai dan bisa dianggap sebagai kota padat penduduk. Bang! Namun kegiatan tersebut tidak berlangsung lama. Retakan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh kota saat tanah mulai berguncang. Segera, banyak individu kuat yang terbang ke udara karena terkejut. Namun sebelum mereka sempat bereaksi, cahaya hitam tiba-tiba muncul dari daratan dan menutupi seluruh kota di dalamnya. Bum bum bum. Banyak sosok manusia di dalam kota tiba-tiba meledak di bawah naungan pilar cahaya hitam. Kabut berdarah dan daging yang hancur-hancur berkeping-keping. Peristiwa tak terduga yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Melihat sosok manusia meledak menjadi kabut berdarah. Kengerian dan keterkejutan yang mendalam dengan cepat melonjak dari dalam hatinya seperti air banjir. Kota ini jatuh ke dalam kekacauan di tengah kengerian. Semua orang dengan gila-gilaan melarikan diri menuju gerbang kota. Beberapa individu yang lebih kuat bahkan melompat ke udara dan melarikan diri. Namun, sebelum mereka bisa melarikan diri, kepanikan akan kehancuran diri menyebar. Dalam sekejap, kabut darah menyebar ke kota. Darah kental dan daging hancur mengubur separuh kota. Pilar cahaya hitam menutupi kota dalam lautan darah. Gelombang aura berdarah mengalir dan perlahan naik. Akhirnya, itu berubah menjadi pilar cahaya berwarna darah. Ia menyerbu ke arah langit dan bergegas menuju formasi besar-besar yang menutupi dataran tengah. Cahaya darah keluar dan cahaya hitam menghilang. Itu meninggalkan bau darah yang begitu pekat hingga menyebabkan tempat itu menjadi kota kematian yang menjijikkan. Orang yang baru saja memasuki kota melalui pintu masuk. Dia melihat ke gerbang kota yang perlahan terbuka. Kegembiraan belum muncul di wajah mereka ketika mata mereka dipenuhi lautan darah yang bergelombang. Segera, teriakan tajam terdengar. Situasi serupa dengan kota ini terjadi di banyak bagian dataran tengah. Kabut tebal berdarah pada dasarnya menutupi langit di atas seluruh dataran tengah. Bahkan udaranya telah bercampur dengan aroma darah yang kaya. Seluruh dataran tengah mulai panik saat ini. Gu Yuan, Xiao Yan dan yang lainnya berdiri di udara kota tidak jauh dari aliansi Istana Langit. Mereka menatap lautan darah di kota di bawah. Wajah mereka benar-benar hijau. Apa yang telah terjadi? Yan Jin menyaksikan adegan ini, menarik napas dingin dan berkata. Gu Yuan memiliki wajah hijau. Dia melambaikan lengan bajunya dan retakan di kota itu dipisahkan dengan paksa. Lautan darah diusir. Dengan menyebarnya retakan, formasi berwarna darah muncul di bawah tanah. Tulang putih pekat memenuhi tempat itu. Aura gelap dan tegas membubung ke langit. Roh melahap menghilangkan formasi kehidupan. Seruan yang tidak disengaja terdengar. Keterkejutan melonjak ke wajah Yan Jin dan yang lainnya setelah melihat formasi tersembunyi di bawah tanah. Teknik yang kejam sekali, Lei Ying mengertakkan gigi dan berkata.
Melahap roh menghilangkan formasi kehidupan. Itu adalah formasi yang sangat ganas yang berasal dari zaman kuno. Formasi ini akan mengubah semua kehidupan yang tercakup dalam batas-batasnya menjadi darah. Selain itu akan secara paksa mengekstraksi energi dari dalam darah. Karena formasi ini terlalu ganas, maka sudah lama tidak ada lagi. Tanpa diduga, klan Hun ini mampu melepaskannya. Formasi ini ditempatkan oleh klan Hun. Tampaknya misi aula jiwa tampaknya mengumpulkan jiwa-jiwa di permukaan, tetapi mereka diam-diam telah menempatkan banyak formasi penghilangan kehidupan yang memakan roh ini di bawah tanah di dataran tengah. Gu Yuan berbicara dengan suara muram. Klan Hun sudah siap untuk ini. Dengan begitu banyak formasi penghilang kehidupan roh pemakan yang secara paksa menyerap energi, kecepatan di mana Hun Tiandi memurnikan pil obat tingkat D akan meningkat secara signifikan. Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat formasi besar di langit jauh dan berkata. Namun, formasi penghilang kehidupan yang memakan roh ini juga membutuhkan energi yang sangat besar untuk diaktifkan. Saya pikir klan Hun telah menghabiskan seluruh energinya saat ini. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk ini. Mari kita kembali dan mendiskusikan rencana kita. Klan Hun telah menciptakan pembantaian besar-besaran. Itu bisa dianggap musuh semua orang. Jika kita mengumpulkan kekuatan semua orang, kita bisa melawan mereka. Gu Yuan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia bergegas menuju markas. Semua orang segera mengikuti. Xiao Yan melirik ke belakang mereka, hanya untuk menghela nafas pelan. Meski memiliki kekuatan dalam jumlah, namun kekuatan Hun Tiandi sendiri kemungkinan besar akan mampu melawan seluruh ahli di dunia ini jika ia maju ke kelas Doudi. Ini adalah aspek menakutkan dari seorang elit Doudi. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Semua orang baru saja kembali ke markas ketika mereka melihat Jukun, yang telah hilang selama lebih dari setengah bulan, berdiri di luar aula besar. Zian berdiri di belakangnya. Tidak kusangka orang ini benar-benar memiliki teknik seperti itu. Jukun menghela nafas setelah melihat Xiao Yan dan yang lainnya. Yang jelas mereka juga telah mendeteksi tindakan Hun Tiandi. Gu Yuan mengangguk pelan dan berkata, sekarang, yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak orang. Selama kita bisa menghancurkan formasi besar di langit, impian indah Hun Tiandi akan hancur. Namun, bahkan dia hanya bisa tertawa getir saat mengucapkan kata-kata tersebut. Seorang ahli biasa tidak berarti apa-apa seperti semut di mata Hun Tiandi. Namun, berapa banyak ahli seperti mereka yang ada di benua Douqi? Kami hanya bisa melakukan ini sekarang. Namun, begitu Hun Tiandi diizinkan maju ke kelas Doudi, semuanya akan berakhir. Xiao Yan tertawa getir dan berkata. Jukun terdiam. Tangannya bergesekan seperti biasa. Setelah itu, dia melirik Zian di belakangnya. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata. Ini belum sepenuhnya berakhir. Dia bisa maju ke kelas Doudi, di pihak kita juga bisa menjadikannya. Bab 1637 peringkat pertama di api surgawi. Membuat Doudi. Udara sepertinya membeku karena kata-kata Jukun. Bahkan Gu Yuan mau tidak mau melebarkan mulutnya. Dia tercengang saat melihat Gu Yuan di depannya. Suasana telah memadat sejak lama. Baru setelah itu gejalanya menunjukkan tanda-tanda mereda. Setelah mengalami rasa bingung karena berhenti bekerja, semua orang akhirnya sembuh. Semua orang merasa itu agak konyol. Membuat Doudi. Meskipun kata-kata ini keluar dari mulut Jukun, kredibilitasnya masih kurang. Seluruh dunia belum menghasilkan satupun elit Doudi dalam puluhan ribu tahun ini. Hal ini membuat semua orang memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Kamu bercanda kan? Yan Jin melebarkan mulutnya. Suaranya tanpa sadar menjadi sedikit kering. Meskipun kata-katanya mengandung perasaan tidak percaya, masih ada harapan yang muncul di hatinya karena alasan yang tidak diketahui ketika dia berbicara. Masih kurang. Seluruh dunia belum menghasilkan satupun elit Doudi dalam puluhan ribu tahun ini. Hal ini membuat semua orang memahami bahwa level legendaris terlalu jauh untuk dibayangkan. Saat ini, situasi pasukan aliansi dapat digambarkan sebagai terpojok. Begitu Hun Tiandi maju ke kelas Doudi, mereka akan kehilangan semua peluang. Level itu sudah merupakan sesuatu yang tidak dapat ditahan oleh kekuatan manusia. Jika Jukun mengatakan yang sebenarnya,
Situasi yang tak terhindarkan ini bisa dibalik? Jukun yang lebih tua, sekarang, bukan waktunya bercanda. Xiao Yan ragu-ragu sejenak saat dia memilih kata-katanya dengan bijak dan berkata, jika Jukun benar-benar memiliki metode seperti itu, dia tidak akan bertahan lama di level itu. Guiyuan tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah menatap Jukun dengan penuh perhatian ketika dia mencoba mendengar penjelasan yang dapat mengkonfirmasi kata-kata itu. Jukun tanpa sadar membuka bibirnya setelah melihat mata semua orang yang ragu. Dia berkata, kalian semua dapat yakin bahwa saya tidak berminat untuk bermain-main dengan kalian semua. Benar-benar merupakan berkah dari surga yang memungkinkan pihak kami juga menghasilkan doudi yang elit. Bisakah Anda memberikan penjelasan yang lebih jelas? Tangan Guiyuan gemetar saat dia bertanya. Jukun perlahan mengangkat kepalanya. Matanya melihat ke arah kotak api surgawi yang dia bawa dari rumah dewa kuno. Setelah terdiam beberapa saat, dia akhirnya berkata, sebenarnya, pil embrio tingkat D bukanlah barang paling berharga di istana dewa kuno. Apakah tetua Jukun merujuk pada hal itu? Xiao Yan berpikir keras. Jarinya menunjuk ke arah kotak api surgawi yang melayang di langit dan berkata, kalau tidak, menurutmu apakah aku memutuskan untuk mengeluarkan upaya besar untuk membuat hal sebesar ini menyenangkan hanya karena aku punya terlalu banyak waktu luang? Jukun memutar matanya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang berfluktuasi. Area di depan mata semua orang menjadi silau. Mereka sudah muncul di atas kotak api surgawi yang besar ketika mereka muncul. Mata Xiao yang menyapu pilar api surgawi di sekitar alun-alun. Namun, dia gagal mendeteksi riak energi apapun. Dia melihat kemana-mana sebelum berhenti untuk menatap patung batu setinggi 100.000 kaki itu. Dalam hal apa ini aneh? Lei Ying di samping tidak menemukan apapun setelah mencari beberapa saat. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Jukun berdiri dengan tangan di belakangnya. Dia mengangkat kepalanya dan matanya memandang ke gunung seperti patung batu. Dia berkata, apakah Anda tahu asal-usul Dewa Kuno Touche, atau lebih tepatnya identitasnya? Semua orang kaget mendengarnya. Mereka saling bertukar pandang sebelum menggelengkan kepala dengan tenang. Dewa Kuno Touche adalah seseorang dari era yang sama sekali berbeda. Mereka hanya membaca tentang nama Dewa Kuno Touche di teks kuno. Setiap orang sama sekali tidak mengetahui latar belakang dan identitasnya. Menurut yang aku tahu, Dewa Kuno Touche sangat misterius. Tidak ada yang tahu asal-usulnya. Ada banyak ahli dari benua itu pada waktu itu. Banyak individu yang berdiri di puncak telah melakukan yang terbaik untuk memasuki kelas doudi. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil. Namun, pada saat itu, Dewa Kuno Touche yang sama sekali tidak dikenal telah muncul. Huiyuan memiliki ekspresi pemikiran yang mendalam saat dia mengingat catatan yang sangat tua dalam suku tersebut. Ada rumor bahwa dua matahari muncul di langit dan dunia runtuh ketika Dewa Kuno Touche naik ke kelas doudi. Lautan api yang tak berujung turun dari langit. Itu menyelimuti setengah benua Douki dan menggerakkan semua ahli pada saat itu. Namun, setelah mengalami pemandangan yang mengguncang bumi sejak dia maju ke kelas doudi, Dewa Kuno Touche sekali lagi menghilang. Selain itu, menurut akal sehat, orang-orang di klan yang memiliki hubungan darah dengannya, juga harus mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Kekuatan mereka akan melonjak ke tingkat yang relatif menakutkan dalam waktu singkat. Mereka yang memiliki garis keturunan Dou di generasi pertama akan diberkati dengan manfaat terbesar. Oleh karena itu, jika klan kuno baru muncul, itu pasti akan membuat benua Douki menjadi keributan. Namun, hal ini tidak terjadi. Dengan kata lain, Dewa Kuno Touche tidak memiliki banyak anggota klan. Mungkin tidak ada orang yang memiliki garis keturunan serupa dengannya? Xiao Yan mengerutkan kening dan berkata, seluruh benua Douki memandang kelanjutan garis keturunan seseorang sebagai hal yang sangat penting. Hal ini terutama terjadi pada para ahli terkemuka ini. Mereka sangat ingin garis keturunan mereka terus berlanjut. Namun, mengapa Dewa Kuno Touche sendirian? Ya, begitulah seharusnya. Namun, kita tidak bisa menutup kemungkinan tidak ada yang menemukannya. Guiyuan mengangguk. Dia memandang Jukun dan berkata, apakah yang saya katakan itu benar? Hal ini kurang lebih benar. Jukun meletakkan kedua tangannya di belakangnya.
Dia melihat patung batu besar itu dan tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Ada total 33 jenis api surgawi di peringkat api surgawi. Itu adalah api terkuat di dunia ini. Namun, tahukah Anda apa nama api surgawi yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat api surgawi? Hati Xiao Yan bergetar. Lupakan orang lain, bahkan dia, yang memiliki pemahaman yang baik tentang api surgawi, tidak tahu apa-apa tentang api surgawi yang menduduki peringkat pertama di peringkat api surgawi. Ini karena api surgawi peringkat pertama tidak mempunyai nama sejak awal. Ada 23 api surgawi di peringkat api surgawi. Namun, posisi pertama benar-benar kosong. Tidak ada yang tahu persis apa itu api surgawi peringkat pertama. Namun, yang aneh adalah banyak alkemis memiliki naluri yang samar-samar bahwa memang ada sesuatu di atas api pemakan ketiadaan. Namun, mereka tidak menyadari apa itu. Api surgawi peringkat pertama itu adalah sebuah teka-teki. Itu sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang pernah melihatnya. Apakah Tetua Jukun mengetahui apa yang dimaksud dengan api surgawi peringkat pertama di peringkat api surgawi? Xiao Yan tanpa sadar bertanya. Senyuman aneh muncul di wajah Jukun setelah dia mendengar ini. Dia berkata, di mana ada api surgawi peringkat pertama di dunia ini? Jawaban ini membuat semua orang tercengang. Mereka mengerutkan kening ketika mereka mencoba menyangkal jawabannya. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tampaknya tidak menyadari apa itu api surgawi peringkat pertama. Mungkinkah yang disebut api surgawi teratas hanyalah sebuah legenda? Semua makhluk hidup mempunyai jiwanya masing-masing. Hal yang sama juga terjadi pada api surgawi. Jukun juga sepertinya menyadari keterkejutan di hati setiap orang. Dia perlahan berkata, berdasarkan apa yang saya tahu, pernah ada api surgawi yang terbentuk di dunia ini. Ia diciptakan dalam 1000 tahun, memperoleh jiwa setelah 10.000 tahun dan dilatih untuk waktu yang tampaknya tak ada habisnya. Hal ini menyebabkannya bermutasi sedikit. Semua orang sadar bahwa api surgawi yang bermutasi jarang mengambil inisiatif untuk meninggalkan tempat penciptaannya. Tapi nyala api ini berbeda. Setelah memiliki kecerdasan, dia melakukan perjalanan menuju magma, menjelajah bawah tanah selama 1000 tahun dan melahap api untuk bertahan hidup. Api yang melahapnya semuanya berada di peringkat api surgawi. Semua 21 jenis itu dimakan olehnya. Melahap energi, sepertinya hanya api pemakan ketiadaan yang mampu mencapainya, kan? Xiao Yan ragu-ragu sebelum berbicara. Api surgawi itu seperti versi keadaan manusia yang menyusut. Sekalipun seseorang terlahir sebagai bangsawan dan memiliki kedudukan tinggi, masih ada kemungkinan dia bisa digulingkan. Makan satu sama lain adalah semacam naluri terhadap api surgawi. Namun biasanya, semakin kuat makanannya, semakin lemah. Jukun menghela nafas dan berkata, ini juga merupakan aspek unik dari nyala api ini. Ia tahu untuk segera memperkuat dirinya sambil menghindari bahaya sambil melahap api. Ia memakan yang lebih lemah terlebih dahulu. Setelah menghabiskan waktu yang sangat lama, setelah melahap 20 api surgawi yang berbeda, bahkan master alami seperti api pemakan ketiadaan dan api pemurni iblis, hanya bisa bersujud kepadanya. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin setelah mendengar sampai titik ini. Sangat sulit menemukan api surgawi di dunia ini. Konsep macam apa yang menelan 20 api surgawi? Jika itu adalah manusia, bahkan jika seseorang dapat menemukan api surgawi ini, siapa yang berani menelan 20 api surgawi yang sangat kejam ini? Bahkan Xiao Yan saat ini kemungkinan besar akan kesulitan melakukan hal seperti itu. Apakah maksud Jukun, orang yang disebut nomor 1 di peringkat api surgawi tidak memiliki nama uniknya sendiri? Sebaliknya, siapapun yang bisa mengatasi kekangan dan keluar dari melahap api surgawi yang kejam akan dianggap sebagai yang teratas dalam peringkat api surgawi? Xiao Yan juga tampaknya memahami hal ini saat dia memverifikasi. Namun, menelan api surgawi kemungkinan besar akan mengakibatkan dua jenis api surgawi saling bertentangan, mengakibatkan kehancuran diri sendiri. Oleh karena itu, hanya dengan berhasil bertahan hidup setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya akan terjadi. Biarkan api itu memenuhi syarat sebagai api surgawi nomor 1, kata Jukun. Xiao Yan mengangguk pelan. Menggunakan mantra api untuk memurnikan api surgawi sudah sangat berbahaya. Bahkan tidak perlu dikatakan lagi bahwa seseorang harus menggunakan kemampuannya sendiri untuk menelan api surgawi.
Kemungkinan gagalnya terlalu besar. Namun, api surgawi itu bisa tetap hidup setelah melahap ke-21 jenis api surgawi lainnya. Harus dikatakan bahwa ini sendiri merupakan keajaiban yang luar biasa. Kemungkinan besar seseorang tidak akan dapat menemukan banyak contoh kejadian seperti itu bahkan sepanjang sejarah benua Douki. Sungguh tidak terduga bahwa api surgawi teratas di peringkat api surgawi sebenarnya memiliki rahasia seperti itu. Semua orang menghela nafas pelan. Jelas sekali, ini adalah pertama kalinya mereka menyadari bahwa apa yang disebut api surgawi peringkat pertama tidak mengacu pada api yang unik. Sebaliknya, itu adalah api surgawi terhebat yang dibentuk dengan menggabungkan 22 jenis api surgawi. Setelah api surgawi berhasil, dia menyebut dirinya Dewa Api. Dia kemudian berlatih selama ribuan tahun sebelum muncul di dunia ini. Mata Jukun memiliki ekspresi rumit yang muncul di dalamnya setelah dia berbicara sampai saat ini. Setelah Dewa Api memasuki dunia, dia juga mendapatkan gelar lain di benua Douki. Hah! Jukun menarik napas dalam-dalam. Dia menatap patung batu dewa kuno berukuran 100.000 kaki di depannya. Suara gumaman lembutnya seperti guntur yang meledak di samping telinga kelompok Xiao Yan, menyebabkan mereka langsung terpana. Saat itu, orang-orang memanggilnya Tou Syekh Dewa Kuno. Bab 1638 intinya. Dewa kuno Tou Syekh adalah api surgawi yang berada di peringkat pertama dalam peringkat api surgawi. Alun-alun api surgawi sekali lagi menjadi sunyi senyap. Ekspresi semua orang menjadi sangat menarik. Jelas sekali, mereka terguncang oleh informasi yang melimpah ini hingga mereka tidak dapat pulih. Jukun juga menyadari keterkejutan di hati setiap orang. Dia tidak berbicara. Yang dia lakukan hanyalah mengangkat kepalanya dan melihat patung batu besar itu. Ekspresinya agak rumit. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa elit terakhir Doudi di benua Douki ini bukanlah manusia atau binatang ajaib. Sebaliknya, itu adalah nyala api yang lahir di dunia. Astaga! Tiba-tiba, seseorang dengan keras menelan seteguk air liur di alun-alun yang sunyi. Individu yang tersisa juga mulai bangun satu demi satu. Semua orang saling bertukar pandang. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Saudara Jukun, apakah yang kamu katakan itu benar? Stabilitas Guiyuan juga berkurang karena guncangan. Dia menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan berkata, kalau kita hitung berdasarkan umur, kalian semua bisa dihitung dari generasi cucu saya. Siapa lagi di benua ini selain saya yang mengetahui dengan jelas informasi kuno ini? Jukun tertawa. Semua orang tertawa getir mendengarnya. Jukun tidak perlu berbohong kepada mereka. Oleh karena itu, hati mereka secara bertahap mulai menerima kenyataan yang sulit dipercaya ini setelah keterkejutan awal mereka. Namun, bagaimana hubungannya dengan masalah kenaikan ke kelas Doudi yang telah kamu bicarakan? Guiyuan mengangkat matanya dan mengembalikan topik pembicaraan ke hal yang paling penting. Terlepas dari asal-muasal Dewa Kuno Tou Syekh, hal terpenting yang perlu mereka perhatikan saat ini adalah bagaimana cara bertarung dengan Hun Tiandi. Ada dua hal di dalam istana Dewa Kuno yang paling berharga. Salah satunya adalah pil embrio tingkat D yang diperoleh Hun Tiandi. Yang kedua adalah, Jukun berhenti setelah berbicara sampai saat ini. Matanya menatap tajam ke patung batu setinggi 100.000 kaki di depannya. Dia berbicara dengan jeda di antara setiap kata. Di esensi yang ditinggalkan oleh Dewa Kuno Tou Syekh. Pada esensi. Hati semua orang gemetar saat mereka bergumam. Itu juga bisa dianggap sebagai warisan Dewa Kuno Tou Syekh. Ini adalah benda paling berharga di istana Dewa Kuno. Dibandingkan dengan ini, pil embrio tingkat D sedikit lebih rendah. Jukun tertawa. Jika kita bisa mendapatkan di esensi ini, kita juga akan bisa menghasilkan Doudi. Saat itu, bagaimana jika Hun Tiandi berhasil menerobos kelas Doudi dengan mengandalkan pil obat tingkat D? Mata semua orang tiba-tiba berbinar setelah mendengar ini. Memang benar bahwa seseorang akan menemukan jalan keluar setelah mencapai akhir. Awalnya, mereka mengira telah kehilangan kemampuan bertarung. Siapa yang menyangka bahwa kemungkinan perubahan haluan akan muncul? Di mana pada hakikatnya? Bagaimana kita bisa mendapatkan warisan ini? Wajah Guiyuan berkedip karena kegembiraan. Namun, dia merasa ada yang tidak beres setelah dia berbicara. Dia buru-buru berbicara. Saudara Jukun, mohon jangan salah paham.
Kami tidak akan mengetahui hal ini jika Anda tidak memberitahu kami. Orang yang memiliki kualifikasi terbesar untuk mendapatkan warisan ini pastilah Anda. Tujuan kami hanya melawan klan Hun. Kami tidak ingin mengambil apapun. Gu Yuan sadar di dalam hatinya bahwa jika Jukun mengatakan yang sebenarnya, di esensi akan menjadi harta yang tak ternilai harganya dan tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Setiap orang di dunia ini akan mengubah kekuatan tersebut. Dia khawatir perkataan sebelumnya akan membuat Jukun berpikir bahwa dia juga telah mengubah esensi di. Kamu tidak perlu bicara seperti ini. Saya tidak akan sesopan memberi Anda kesempatan jika saya bisa mendapatkan esensi di. Sebaliknya, saya akan membutuhkan waktu lama untuk menyempurnakan dan menyerapnya. Jukun tertawa getir saat mengatakan ini. Cara seseorang mendapatkan warisan Dewa Kuno Tousheh adalah cara yang sangat sederhana. Saya telah menghabiskan semua upaya saya selama periode waktu ini tetapi akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Gu Yuan terkejut. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, bolehkah saya tahu di mana di esensi ini? Jukun berjalan menuju patung batu itu. Dia menepuknya dengan tangannya dan berkata, ada di dalam. Namun, tidak ada seorang pun yang bisa memasukinya. Biarpun kami berdua menyerang dengan kekuatan penuh, kami tidak akan bisa menghancurkan patung batu ini. Kelompok itu mengepung patung itu setelah mendengar ini. Mereka menyentuh patung batu Dewa Kuno. Meski terasa kasar, namun tidak ada perasaan unik darinya. Tidak peduli bagaimana mereka menyentuhnya, itu tampak seperti batu biasa. Bang! Lei Ying di sampingnya menyentuh patung batu itu sebelum tinjunya menghantamnya dengan keras. Suara keras muncul. Namun, Xiao Yan dan yang lainnya tercengang melihat tubuh Lei Ying terbang mundur ribuan kaki sebelum menjadi stabil. Ini agak aneh. Semua orang tidak lagi ragu saat melihat pemandangan ini. Pukulan Lei Ying bahkan bisa menghancurkan gunung. Namun tidak menimbulkan kerusakan sedikitpun setelah mendarat di patung batu tersebut. Sebaliknya, dia dikirim terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Ini bukanlah kejadian biasa. Patung batu ini dilindungi oleh esensi di, sebuah kejutan melintas di wajah Gu Yuan. Mereka sebenarnya tidak dapat menemukan aspek unik dari patung batu di Dou di istana ini. Ya. Jukun mengangguk. Dia berbicara dengan agak tak berdaya. Di esensi tersembunyi di dalam patung batu. Namun, kami tidak dapat memecahkan batu itu dan mendapatkannya. Pasti ada metode yang unik. Gu Yuan mengerutkan kening dan berkata. Mungkin. Jukun menggelengkan kepalanya. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Apalagi di esensi ini bukanlah sesuatu yang bisa diserap oleh siapapun. Seseorang mungkin mendapat serangan balasan jika ceroboh. Karena Dewa Kuno Tousheh adalah api surgawi, kemungkinan besar seseorang yang dekat dengan api surgawi akan mengalami lebih sedikit penolakan. Semua orang kaget mendengar kata-kata itu. Mata mereka beralih ke Xiao Yan. Xiao Yan tidak diragukan lagi adalah orang terbaik yang hadir dalam hal keakraban dan kedekatan dengan api surgawi. Xiao Yan memang cocok. Api teratai pemurni iblisnya telah membentuk roh api. Peluang keberhasilannya adalah yang tertinggi. Gu Yuan mengangguk dan berkata. Xiao Yan terkejut saat melihat topik tiba-tiba beralih ke arahnya. Dia langsung tertawa getir. Saya pikir akan lebih baik membicarakan masalah ini setelah kita mengekstrak di esensi dari dalam benda ini. Semua orang tersenyum mendengar ini. Mereka dengan cepat mengerutkan alis saat memikirkan berbagai metode yang mungkin. Namun, tidak satu pun dari mereka memiliki solusi yang baik setelah berpikir sejenak. Seseorang harus memecahkan patung batu terlebih dahulu untuk mendapatkan esensi di. Namun patung batu itu terlindungi esensinya. Bahkan Gu Yuan dan Jukun tidak berdaya melawannya. Dengan cara ini, telah membentuk simpul mati yang tidak dapat dibatalkan. Xiao Yan juga mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Namun, dia tidak berhasil kemana-mana. Dia berencana untuk menyerah ketika benih api berwarna merah muda bergoyang di bahunya. Yi kecil muncul dan muncul. Penampilan Yi kecil kali ini sedikit berbeda. Ekspresi wajah kecilnya berubah dengan cepat saat menatap patung batu itu. Emosi itu membuatnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Xiao Yan sedikit terkejut saat melihat sikap Yi kecil ini. Setelah mengetahui identitas Dewa Kuno Tousheh,
Xiao Yan juga memahami bahwa kemungkinan besar Dewa Kuno Tousheh saat itu telah menelan api teratai pemurni iblis. Oleh karena itu, besar kemungkinan terdapat dendam yang cukup besar di antara keduanya. Aku bisa membuka patung batu itu, suara lembut Yi kecil tiba-tiba terdengar. Itu segera menarik perhatian semua yang hadir. Jukun dan Guiyuan segera muncul di samping Xiao Yan. Mata mereka menatap tajam ke arah Yi kecil. Yi kecil, kamu baik-baik saja? Xiao Yan bertanya dengan cemas. Yi kecil saat ini sepertinya mengingat beberapa kenangan yang sangat jauh. Ya. Yi kecil mengangguk. Wajah mungilnya yang lembek sekali lagi menunjukkan senyuman yang mirip dengan masa lalu. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat ini. Dia berkata, "Kalau begitu silakan mencobanya. Tidak perlu memaksakan diri jika tidak mampu." Yi kecil mengangguk lagi. Dia menatap patung batu itu dan tubuh kecilnya tiba-tiba naik ke langit. Akhirnya, digantung di tengah patung batu sambil disaksikan semua orang. Api teratai pemurni iblis yang intens tiba-tiba menyebar dengan cepat dari dalam tubuh Yi kecil saat ia naik ke udara. Akhirnya berubah menjadi pilar cahaya api yang melesat ke jantung patung batu tersebut. Setelah cahaya ini keluar, patung batu setinggi ratusan ribu kaki itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang riak aneh, yang menyebar secara melingkar. Wajah semua orang menunjukkan ekspresi gembira setelah melihat patung batu, yang tetap tidak tersentuh apapun yang mereka lakukan, mengungkapkan perubahan tersebut. Patung batu itu bergetar dengan frekuensi yang semakin meningkat. Ujung-ujungnya terdengar suara berderit dari pergerakan patung batu tersebut. Sebuah lubang perlahan retak dan terbentuk di dada patung batu itu. Tiba-tiba cahaya hangat menyebar ke dalam lubang. Cahaya ini tampak seperti sifon karena menutupi tubuh semua orang yang hadir. Bang bang bang. Setelah cahaya hangat menempel di tubuh mereka, Lei Ying, Yan Jin dan yang lainnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki mereka langsung berlutut. Pemandangan itu seolah-olah lapisan tipis cahaya lembut mengandung tekanan yang sangat besar. Tubuh Guiyuan dan Jukun di samping kelompok Lei Ying juga sedikit membungkuk. Tulang mereka mengeluarkan suara retak saat ini. Wajah keduanya memerah. Bum bum. Daya tahan seperti ini tidak bertahan lama sebelum mereka berdua akhirnya kelelahan. Sebuah ledakan terdengar dan kedua kaki mereka mendarat di tanah. Hanya Xiao Yan, yang tubuhnya ditutupi dengan beberapa api surgawi yang berbeda, memandang semua orang yang menjadi lebih kecil, dengan ekspresi bingung. Jelas sekali, dia tidak mengerti mengapa dia tidak merasakan tekanan mengerikan seperti itu. Dewa kuno sialan ini, Tousheh. Wajah Jukun memerah. Dia mengatupkan giginya. Namun, tubuhnya seperti ditekan oleh gunung, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Guiyuan tertawa getir. Dia berjuang tanpa daya sebelum bersantai. Ditindas oleh elit Dou Di bukanlah hal yang memalukan. Cahaya tipis menyapu alun-alun. Setelah itu, perlahan-lahan mulai mundur dari Guiyuan dan yang lainnya. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menyelimuti Xiao Yan, yang tetap berdiri. Guiyuan dan yang lainnya berdiri setelah sinar cahaya keluar dari tubuh mereka. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini. Orang yang beruntung, kamu memang yang paling cocok, ekspresi Jukun sedikit rumit. Saat itu, dia rakus terhadap esensi Di. Hal ini mengakibatkan dia terjebak selama ribuan tahun. Tanpa diduga, benda ini akhirnya memilih Xiao Yan. Xiao Yan, sepertinya kami hanya bisa mengandalkanmu. Bab 1639 Warisan Kuno. Xiao Yan melihat pilar cahaya yang menutupi dirinya. Wajahnya dipenuhi ekspresi bingung. Karena beberapa alasan yang tidak diketahui, samar-samar dia bisa merasakan bahwa Dou Qi di dalam tubuhnya mulai berfluktuasi dengan cara yang aneh. Perasaannya seperti bertemu dengan sesuatu yang berasal dari asal yang sama. Ini adalah api surgawi Dou Qi. Xiao Yan merenung sejenak sebelum matanya berbinar. Dia tiba-tiba mengerti. Dou Qi di dalam tubuhnya ditempa dengan menelan banyak api surgawi menggunakan mantra api. Tipe karakteristik ini mirip dengan Dewa Kuno Tousheh. Bagaimanapun, yang terakhir adalah api surgawi. Sulit dipercaya rasanya seperti itu. Xiao Yan, tampaknya warisan Dewa Kuno telah memilihmu. Guiyuan menatap pilar cahaya yang menutupi Xiao Yan dan matanya tanpa sadar merasakan perasaan tersesat.
Bahkan dia tidak mampu menjaga ketenangannya di depan warisan Dewa Kuno. Lagi pula, dia juga telah mengejar level itu selama ribuan tahun. Namun, Gu Yuan mengerti bahwa dia tidak bisa melakukan apapun dengan paksa. Warisan Dewa Kuno akan memilih pewarisnya sendiri. Semuanya jelas telah tersingkir selama seleksi oleh cahaya sebelumnya. Terlebih lagi, Xiao Yan bisa dianggap sebagai menantunya. Tidak sulit bagi Gu Yuan untuk menerima mantannya sebagai dou di elit. Semua orang mengungkapkan ekspresi iri setelah mendengar ini. Mereka mulai menangkupkan tangan dan memberi selamat pada Xiao Yan. Meskipun nada bicara mereka cukup iri, ada kegembiraan yang lebih besar dalam diri mereka. Terlepas dari siapa yang dipilih oleh warisan Dewa Kuno, mereka setidaknya memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Hun Tiandi. Kata keberuntungan benar-benar membuat orang terdiam. Jukun menghela nafas. Dia segera berkata, "Karena warisan Dewa Kuno telah memilihmu, kamu harus menerimanya. Selama Anda bisa maju ke kelas dou di sebelum Hun Tiandi, bencana ini secara alami akan teratasi." Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk pelan. Dia sangat menyadari situasi saat ini. Setelah Hun Tiandi berhasil menyelesaikan langkah terakhir pil embrio tingkat D, aliansi tersebut pasti akan mengalami bentuk pembalasan yang paling kejam. Mengingat karakter klan Hun, mereka tidak akan merasakan belas kasihan meskipun mereka membantai seluruh klan. Semuanya yakinlah bahwa aku, Xiao Yan, pasti akan melakukan yang terbaik. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah semua orang dan berbicara dengan suara yang dalam. Haha, demi klan Hun dan Hun Tiandi, kami akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan mereka. Semoga kami bisa bertahan sampai Anda keluar dari retret Anda. Yan Jin tertawa. Saya ingin menyimpan kotak ini ke dalam makam surgawi. Saya mungkin bisa mendapatkan lebih banyak waktu di tempat itu. Xiao Yan merenung sejenak sebelum menyapu matanya dan berkata, "Makam surgawi ya, ini ide yang bagus. Aliran waktu di tempat itu lebih lambat dibandingkan dengan dunia luar. Dengan cara ini, Anda bisa mendapatkan waktu ekstra." Gu Yuan mengangguk. "Jangan buang waktu lagi. Saya akan bertindak sekarang." Xiao Yan bekerja secepat kilat. Setelah memutuskan sebuah rencana, dia melambaikan lengan bajunya. Retakan spasial yang sangat besar muncul di langit. Setelah itu menyebar dan melahap patung persegi dan batu ke dalamnya. "Paman Gu, jika aliansi ingin dikalahkan dan tidak dapat bertarung, tolong hancurkan potongan batu giok ini. Saya akan segera meninggalkan retret saya." Xiao Yan menjentikkan jarinya. Sepotong batu giok spiritual terbang menuju Gu Yuan. Gu Yuan mengangguk setelah menerima potongan batu giok spiritual. Bukan tidak mungkin hal seperti itu bisa terjadi. "Aku akan memberitahu Sun Er dan yang lainnya tentang masalah ini." Gu Yuan menyimpan potongan batu giok itu. Matanya menatap Xiao Yan sambil dengan lembut berkata, "Semuanya, terserah padamu." Ekspresi Lei Ying dan yang lainnya tegas. Mereka menangkupkan tangan mereka dengan sungguh-sungguh saat menghadapi Xiao Yan. Jika Xiao Yan berhasil, situasinya akan berbalik. Jika dia gagal, semua orang di sini kemungkinan besar tidak akan bisa lolos dari kehancuran. Xiao Yan menghela napas dalam-dalam saat dia melihat banyak wajah tegas. Dia memang seseorang dengan kehidupan yang sulit. Dia baru saja menyelamatkan ayahnya, hanya untuk berakhir dengan beban berat seperti gunung di pundaknya. Namun, dia tidak boleh gagal kali ini. Xiao Yan diam-diam menangkupkan tangannya ke arah semua orang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kuali cahaya yang tak tertandingi di langit jauh. Di tengah kuali cahaya ada lautan darah yang menyebar. Sepertinya ada sesosok manusia yang sedang duduk di tempat itu. "Hun Tiandi, selanjutnya mari kita lihat siapa yang pertama mencapai tahap itu." Mata Xiao Yan terpaku pada lautan darah. Dia tiba-tiba berbalik dan berjalan ke celah spasial yang perlahan menutup. Setelah itu, sosok dan retakannya menghilang. Gu Yuan dan yang lainnya melihat sosok Xiao Yan yang menghilang. Tangannya tanpa sadar mengepal. Periode waktu berikutnya akan menguji kemampuan mereka. Mudah-mudahan, kita bisa bertahan sampai Xiao Yan keluar dari retretnya. Gu Yuan bergumam pada dirinya sendiri. Segera, dia dengan cepat mendarat di aula besar. Semua orang segera mengikuti. Selain itu, banyak perintah yang dikeluarkan dengan tertib. Pasukan aliansi yang sangat besar sedang dimobilisasi pada saat ini. Lautan darah menyebar ke angkasa jauh.
Aroma darah yang kaya memenuhi daratan. Energi yang sangat melimpah memenuhi lautan darah. Di tengah lautan darah ada teratai darah yang mengambang. Sesosok tubuh dengan rambut berserakan duduk di atasnya. Energi tak berujung yang sangat besar terus berkumpul dari lautan darah dan sekitarnya. Akhirnya, mereka melompat ke angka tersebut. Sosok manusia tampak seperti jurang maut di hadapan energi yang tak ada habisnya. Hal ini memungkinkan energi yang sangat besar dan kuat, yang bahkan dapat mengisi Do Usheng elit hingga meledak, mengalir dengan liar ke dalamnya tanpa menunjukkan sedikit pun tanda kepenuhan. Hah! Sosok manusia dengan kedua mata tertutup rapat di atas teratai darah, tiba-tiba membuka matanya setelah mendeteksi sesuatu. Mata itu sepertinya berlumuran darah, menyebabkan seseorang gemetar meski tidak merasa kedinginan. Riak ini. Hun Tiandi sedikit mengernyit. Dia bisa mendeteksi sedikit ketakutan beberapa saat sebelumnya. Namun, perasaan itu sudah hilang saat dia hendak mengamatinya dengan cermat. Apakah aku salah? Hun Tiandi bergumam pada dirinya sendiri. Formasi besar telah menyelimuti seluruh dataran tengah. Meskipun dia telah membentuk fusi awal dalam pil embrio tingkat D, dia masih merasakan tekanan yang sangat besar. Jika bukan karena formasi yang dipertahankan oleh fondasi kuat klan Hun, kemungkinan besar formasi itu sudah retak. Dia tidak bisa mengalihkan perhatiannya dan mengamati sedikit perubahan di dataran tengah karena dia harus tetap fokus. Ci! Hun Tiandi bergumam pelan pada dirinya sendiri. Fluktuasi tiba-tiba muncul di belakangnya dan sosok api hitam muncul. Itu adalah api pemakan ketiadaan. Bagaimana kabar klannya? Hun Tiandi tidak berbalik saat dia bertanya dengan suara rendah. Lebih dari 1 juta keturunan warga telah tercebur ke dalam genangan darah. Namun, itu masih belum cukup untuk mempertahankan formasi. Api pemakan ketiadaan menoleh ke belakang. Kilatan muncul di matanya. Awalnya, dia dan Hun Tiandi memiliki status yang sama. Namun, setelah Hun Tiandi memperoleh pil embrio tingkat D, hubungan ini menjadi tidak seimbang. Meski begitu, dia tidak punya solusi untuk hal ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah terus bertahan hidup. Lemparkan semua warga garis keturunan yang kami tangkap dari klan Ling, Si dan Yao ke dalam kolam darah. Jika masih belum cukup, buanglah keturunan klan kita ke dalam kolam darah. Saya membutuhkan energi yang cukup untuk menyelesaikan langkah terakhir dalam menyelesaikan pil ini. Hun Tiandi berbicara dengan acuh tak acuh. Bahkan warga keturunan klan kita harus dibuang ke kolam darah. Api pemakan ketiadaan terkejut ketika dia berkata. Itu akan menimbulkan keberatan dari banyak sesepuh. Anda harus memahami cara menghadapi orang yang berkeberatan. Hun Tiandi terkekeh. Teratai darah berputar. Segera, mata yang berlumuran darah itu memandang ke arah api pemakan ketiadaan dan dengan lembut berkata. Kamu harus mengerti bahwa aku akan membayar berapapun harganya agar berhasil melangkah ke level itu. Ingat, berapapun harganya. Klan Hun pasti akan hancur jika aku gagal. Pada saat itu, Anda pun akan kesulitan untuk melarikan diri. Api hitam menari-nari di mata api pemakan ketiadaan. Akhirnya, dia mengangguk. Tenang saja, begitu saya bisa naik ke level itu, saya juga akan memikirkan semua cara untuk membuat terobosan. Hun Tiandi tertawa. Namun, kamu juga harus menjalankan tugasmu sebelum itu dengan baik. Dipahami. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Api pemakan ketiadaan mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan dia menghilang dari lautan darah. Hun Tiandi tersenyum puas saat dia melihat ke tempat di mana api pemakan ketiadaan menghilang. Ekspresi aneh yang samar muncul di matanya. Klan Hun mampu bertahan hingga saat ini karena api pemakan ketiadaan. Ini adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh klan Hun. Di hati banyak tetua, mereka bahkan menganggap api pemakan ketiadaan sebagai orang paling penting di klan Hun. Lagi pula, selama dia ada, klan Hun tidak akan menurun karena masalah garis keturunan. Dari sudut pandang tertentu, bahkan Hun Tiandi mungkin tidak sepenting api pemakan ketiadaan di hati beberapa anggota klan. Situasi ini secara alami terdeteksi oleh Hun Tiandi. Namun, dia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini. Ini karena dia mengerti bahwa klan Hun lama memang harus bergantung pada api pemakan ketiadaan. Namun, ketergantungan seperti ini akan hilang mulai sekarang dan seterusnya.
Pada saat itu, api pemakan ketiadaan tidak lagi berguna. Jika saya menjadi Doudi, saya perlu memurnikan api kehidupan yang baik. Hun Tiandi tertawa pelan. Mata yang dipenuhi darah itu tampak sangat gelap dan dingin. Segera, teratai darah berputar. Kedua matanya perlahan tertutup sambil terus menyerap energi besar dan kuat yang diambil secara paksa dari dataran tengah. Cahaya hitam yang sangat redup bersinar tanpa suara melalui lautan darah saat Hun Tiandi berbalik. Benih api hitam kecil diam-diam padam dari lautan darah. Adegan ini hanya berlangsung sesaat. Terlebih lagi, hal itu disembunyikan oleh energi lautan darah yang sangat besar dan kuat. Bahkan Hun Tiandi tidak dapat mendeteksinya. Api pemakan ketiadaan, yang telah keluar dari alam Hun, memandangi genangan darah besar yang ratusan ribu kaki di bawahnya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Ada aliran orang yang terus-menerus dilemparkan ke dalamnya dari sekitar genangan darah. Jeritan menyedihkan menyebar ke seluruh langit. Api pemakan ketiadaan menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Api hitam di jarinya tiba-tiba menyala. Segera, tubuhnya sedikit menegang. Kedua tangannya perlahan mengepal. Ekspresi yang sangat dingin melintas di matanya. Bab 1640 Asal Ki. Makam Surgawi. Sebuah kotak besar melayang di langit sementara patung batu setinggi 100.000 kaki berdiri di atasnya. Tekanan samar menyelimuti seluruh makam surgawi, menyebabkan banyak tubuh spiritual di dalamnya merasakan kengerian yang berasal dari dalam jiwa mereka. Xiao Yan berdiri di alun-alun. Matanya menatap patung batu dewa kuno yang tak tertandingi di depannya. Dia menghirup udara dalam-dalam sebelum membungkuk hormat ke arah patung batu itu. Setelah itu, tubuhnya perlahan terangkat ke udara. Akhirnya, dia berhenti di lubang di dada patung batu itu. Permukaan lubang dipenuhi riak air seperti kilau samar. Cahaya ini mungkin tampak lemah tapi Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Ini karena cahaya yang tampaknya lemah ini dengan mudah membuat para ahli seperti Guiyuan dan Jukun bertekuk lutut sebelumnya. Yi kecil juga muncul di bahu Xiao Yan saat ini. Api teratai pemurni iblis melonjak dan melilit tubuhnya. Keberhasilan atau kekalahan akan ditentukan oleh ini, gumam Xiao Yan. Ekspresi tekad muncul di wajahnya saat dia melangkah maju dan langsung melangkah ke dalam lubang batu. Xiao Yan menembus cahaya lemah. Dia bisa dengan jelas merasakan semacam pemeriksaan melewati permukaan tubuhnya. Segala sesuatu di tubuhnya, termasuk jiwanya, tidak bisa lepas dari pemeriksaan ini. Perasaan ini seolah-olah semua rahasianya telah terungkap saat ini. Meskipun Xiao Yan sedang dipindai dengan cermat, untungnya cahayanya tidak menunjukkan penolakan apapun terhadap Xiao Yan. Tiba-tiba, mata Xiao Yan menjadi silau. Perasaan pusing terpancar dari dalam pikirannya. Pusing ini berlangsung sesaat. Setelah Xiao Yan akhirnya pulih, dia tiba-tiba menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah mengalami perubahan drastis. Api cemerlang memenuhi matanya. Tidak diragukan lagi, ini adalah lautan api. Apalagi lautan apinya sangat berwarna. Saking terangnya hingga membuat orang terkesima. Laut api surgawi ya. Xiao Yan menurunkan tubuhnya. Tangannya dengan lembut meraih api ungu yang muncul. Perasaan familiar muncul di hatinya saat dia tanpa sadar bergumam. 3.000 api terbakar. Xiao Yan membuka langkahnya dan berjalan ke lautan api ini, tempat banyak api surgawi berkumpul. Saat dia berjalan, api mulai berkumpul di sekelilingnya. Sikap mereka seolah-olah mereka mempunyai kedekatan yang besar dengannya. Tampaknya konstitusi Anda sangat disambut oleh api surgawi. Xiao Yan perlahan berjalan ketika sebuah suara lama, yang berisi tawa tiba-tiba bergema di lautan api ini. Suara tiba-tiba ini menyebabkan Xiao Yan sedikit terkejut. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat lautan api di kejauhan. Api berkumpul di tempat itu. Itu berubah menjadi kuncup api besar yang perlahan mekar. Sosok tua berjubah berwarna gelap muncul di mata Xiao Yan. Sosok tua itu mengenakan jubah berwarna gelap. Ekspresinya tidak menunjukkan keunikan apapun. Jika seseorang mengabaikan rambutnya yang cerah dan berwarna-warni, dia akan terlihat sedikit berbeda dari orang tua pada umumnya. Saat ini, lelaki tua itu sedang duduk di dalam kuncup bunga. Wajah tuanya menunjukkan senyuman yang tidak diketahui saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan telah melihat sosok ini berkali-kali. Namun, orang-orang yang ditemuinya hanyalah ilusi atau palsu.
Namun kali ini, Xiao Yan mengerti di dalam hatinya bahwa ini adalah Dewa Kuno Tou She. Mungkin ini hanya bayangan sisa atau pecahan jiwa, tapi apapun kasusnya, orang ini adalah elit Dou-di terakhir yang legendaris di benua Dou-ki. Xiao Yan Junior ini menyapa Dewa Kuno yang lebih tua. Xiao Yan menekan keterkejutan di hatinya. Dia dengan hormat memberi lelaki tua yang duduk di atas kuncup bunga itu busur seseorang dari generasi muda. Sepertinya rumah yang kutinggalkan telah dibuka, Dewa Kuno tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan lautan api di depannya naik membentuk percikan api. Duduk. Xiao Yan tidak mengambil tindakan apapun setelah mendengar ini. Tubuhnya bersinar dan dia duduk di atas tunas api. Xiao Yan merasakan emosi melonjak di hatinya sekarang karena dia mengamati orang legendaris ini dari jarak yang begitu dekat. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa rambut panjang cemerlang Dewa Kuno Tou She sebenarnya memiliki biji api samar yang muncul darinya. Segera, dia mencapai pemahaman. Jukun telah menyebutkan bahwa Dewa Kuno Tou She adalah api surgawi. Dia hanya berevolusi setelah melahap 21 jenis api surgawi lainnya di peringkat api surgawi. Selanjutnya, ia berlatih dalam waktu yang sangat lama sebelum mencapai kelas Dou-di. Setelah Xiao Yan dengan kasar melihat jumlah warna pada rambut panjangnya, dia menemukan bahwa ada 21 warna. Apakah saat ini ada Dou-di baru yang muncul di benua Dou-ki? Dewa Kuno Tou She memandang Xiao Yan sambil bertanya sambil tersenyum. Tetua adalah elit Dou-di terakhir di benua Dou-ki sampai sekarang. Tidak ada elit Dou-di yang mengejarmu. Xiao Yan ragu sejenak sebelum menjawab. Seperti yang diharapkan, Dewa Kuno Tou She tidak terlalu terkejut dengan jawaban ini. Sebaliknya, dia mengangguk dengan lembut. Apakah orang tua mengetahui alasannya? Saya pernah mendengar nenek moyang saya berkata bahwa benua Dou-ki saat ini sepertinya memiliki energi misterius yang hilang dibandingkan zaman dahulu. Xiao Yan tidak bisa menahan rasa penasarannya saat dia bertanya. Haha, nenek moyangmu cukup mampu. Dia sebenarnya bisa mengetahui hal ini. Dewa Kuno Tou She sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia tertawa. Memang benar demikian. Seiring berjalannya waktu, benua Dou-ki saat ini mulai kekurangan sesuatu. Ini merupakan faktor penting untuk maju ke kelas Dou-di. Kalau tidak, betapapun luar biasanya bakat seseorang, ia hanya bisa berhenti di hadapan langit. Apa yang hilang? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan lembut. Asal. Dewa Kuno Tou She dengan lembut mengucapkan sebuah kata yang tampaknya dalam dan tak terduga. Asal. Pada zaman dahulu, beberapa ahli menyebut hal ini sebagai asal ki. Ini adalah energi misterius yang terbentuk bersama dunia. Hanya setelah menyerap asal ki barulah seseorang berhasil menembus penghalang kelas Dou-di. Dewa Kuno Tou She mengangguk sedikit dan menjawab. Setiap pesawat akan memiliki asal ki yang terbentuk saat dibuat. Namun, asal ki tidak dapat dibuat lagi. Dengan kata lain, setiap kali asal ki habis, maka di dunia ini akan berkurang. Elit Dou-di adalah eksistensi yang melampaui dunia ini. Kelahiran setiap Dou-di akan menghabiskan cukup banyak asal ki. Menghadapi pengeluaran-pengeluaran ini tanpa pengisian kembali, pada akhirnya akan mencapai titik di mana tidak ada lagi yang tersisa. Inilah alasan mengapa benua Dou-ki tidak lagi memproduksi Dou-di. Ini karena benua Dou-ki saat ini tidak lagi memiliki asal ki? Xiao Yan tertawa getir. Ini memang merupakan kasus di mana para pendahulu menikmati dan keturunannya menderita. Yang disebut asal ki telah sepenuhnya habis oleh orang-orang kuno. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan yang harus ditanggung oleh generasi mendatang. Seseorang telah mendapatkan pil embrio tingkat D yang ditinggalkan oleh tetua itu. Saat ini, orang tersebut sedang melakukan pembantaian dan secara paksa mengekstraksi energi untuk menyelesaikan pil embrio tingkat D tersebut. Xiao Yan tertawa getir sebelum kembali fokus ke topik utama. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, hal yang perlu dia pertimbangkan sekarang adalah bagaimana cara maju ke kelas Dou-di dan menghentikan Hun Tiandi. Pil embrio tingkat D mengandung jejak asal ki. Jika orang tersebut benar-benar mampu menyelesaikan langkah terakhir, bukan tidak mungkin dia bisa maju ke kelas Dou-di. Dewa Kuno Tou She tertawa. Dia segera menatap Xiao Yan dan berkata, "Aku tahu motifmu datang ke sini." Ekspresi Xiao Yan sangat serius.
Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Saya harap orang lain akan membantu saya. Ini bisa dianggap sebagai bencana besar di benua Douki. Saya tidak terlalu tertarik apakah ada bencana atau sebaliknya. Kamu mungkin harus mengetahui identitasku," Dewa kuno Tousyah tertawa. "Namun, karena kamu bisa datang ke tempat ini, tentu saja kamu adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi warisanku. Jika kamu bisa." "Tetua, terima kasih atas bantuan Anda." Xiao Yan bersukacita. "Haha." Dewa kuno Tousyah tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tiba-tiba memanggil Xiao Yan. Sekelompok api merah muda segera muncul dari dalam tubuh yang terakhir. Akhirnya, ia berubah menjadi bayi api seperti yang muncul di tangan pembuatnya. Itu adalah Yi kecil. Memurnikan api teratai iblis, sudah lama sekali kita tidak bertemu, Dewa kuno Tousyah memandang Yi kecil dalam pelukannya. Dia tertawa pelan dan berkata. Wajah Yi kecil mengandung rasa dingin dan kebencian saat dia menatap Dewa kuno Tousyah. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Ada ekspresi hilang yang muncul di wajah kecilnya. Dari kelihatannya, sepertinya dia tidak bisa mengingat dengan jelas masa lalu yang jauh. Satu-satunya hal yang diketahui adalah perasaannya terhadap orang di dalam hatinya ini adalah campuran rasa takut dan emosi yang rumit. Sepertinya kamu masih sangat membenciku. Dewa kuno Tousyah tidak peduli dengan emosi di mata Yi kecil. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berkata, "Ada perasaan familiar di tubuhmu. Jika tebakan saya benar, Anda harus berlatih metode ki misterius yang dapat melahap api surgawi, bukan?" Xiao Yan terkejut. Segera, dia menyadari bahwa tidak mungkin menyimpan rahasia di depan mata orang ini. Selanjutnya, dia mengangguk pelan. Metode ki itu tidak buruk. Saat itu, saya hanya berhasil mencapai kesuksesan masa depan saya karena itu. Dewa kuno Tousyah tertawa. Tetua sebenarnya adalah pencipta mantra api? Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Tidak disangka metode ki misterius sebenarnya diciptakan oleh Dewa kuno Tousyah. Namun, ini masuk akal. Hanya orang seperti itu yang bisa menciptakan metode ki misterius ini. Haha, kamu salah menebak. Mantra api yang Anda bicarakan tidak diciptakan oleh saya. Ketika jiwa dan kecerdasan saya terbentuk saat itu, saya secara kebetulan menemukan metode ki ini dalam keadaan saya yang hilang. Hal ini mengakibatkan saya mengalami beberapa perubahan. Kalau dipikir-pikir, metode ki ini sangat membantu saya. Saya juga cukup penasaran dengan pembuatnya. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya. Dewa kuno Tousyah tertawa. Sulit sekali memikirkan nasib seseorang. Mungkin kami berdua hampir tidak bisa dianggap berasal dari sekte yang sama. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Hatinya sangat terguncang. Tidak disangka bahwa mantra api benar-benar memiliki hubungan dengan Dewa kuno Tousyah. Namun, dia tidak menyadari orang luar biasa macam apa yang telah menciptakan metode ki luar biasa ini. Haha, sudah bertahun-tahun aku tidak berbicara dengan seseorang. Saya telah membicarakan banyak hal yang tidak perlu hari ini. Dewa kuno Tousyah menjentikan jarinya dengan lembut. Lautan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar. Akhirnya, naga api itu melonjak dan menggumpal menjadi bunga teratai cemerlang seukuran kepalan tangan. Banyak benih api tumbuh di permukaan teratai. Warisan saya ada di tempat ini. Apakah Anda bisa mencapai kelas Dou tergantung pada nasib Anda sendiri. Bersambung ke episode 290. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.